Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana tadi sudah dilihat belum video saya yang terbaru? Bagaimana caranya kita untuk lunasi hutang di pinjol bisa dibantu oleh OJK ya. Tapi kita harus memang kompak dulu. Tapi untuk supaya kompak ini bukan perkara mudah juga ya. Nggak segampang yang dikira juga. Tinggal kita stop bayar udah selesai, nggak seperti itu juga. Tapi ini harus booming, benar-benar harus viral dulu baru kita mendapatkan satu tanggapan. Ini era digital loh, jadi kalau sesuatu itu Anda mampu untuk memboomingkannya, Anda mampu untuk memviralkannya, kemungkinan besar secepat mungkin Anda akan mendapatkan solusi yang tepat. Dan pasti akan ada perpanjangan tangan dari lembaga-lembaga terkait untuk penyelesaian masalah Anda ini ya. Dan hari ini yang mau kita bahas juga, ini nggak habis-habisnya ya, setiap hari kasus tentang pinjol aku laku gitu loh ya, nggak pernah habis gitu loh setiap hari yang kita bahas. Bahkan menarik juga ya, setiap kali saya bahas pinjol aku laku ini, itu saya perhatikan di setiap video itu selalu view-nya naik gitu loh. Berarti besar kemungkinan masih banyak orang-orang yang terjebak atau orang-orang yang gagal bayar, telat bayar di pinjol aku laku. Bahkan sampai ada yang ditipu juga, ada yang dibobol juga akunnya, dan banyak lagi kasusnya. Yang mau kita bahas hari ini adalah aku laku. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel Solusi Utang, silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, itu linknya sudah saya sematkan di bawah di dalam deskripsi. Anda tinggal lihat, atau Anda boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan dulu sebelum saya lanjutkan. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Ini ada dari FN. Tolong saya bang. Oke, kira-kira dia minta tolong apa nih ya? Kita bacakan dulu di sini. Bang, bantu saya, akun saya ada yang hack sehingga tagihan gede sekali. Akun dia ada yang hack sehingga tagihan gede sekali. Saya bingung mau bayar gimana, sedangkan saya juga nggak nikmati uang itu. Udah mah, saya lagi hamil besar, baru didatangi DC barusan. Oke. Pertanyaan saya sama ibu yang meng-email, bagaimana bisa terjadi hal itu sementara kan mereka untuk masuk dalam pencairan limit itu kan membutuhkan kode akses atau kode OTP itu masuk ke akun itu. Apakah semudah itu dia gak masuk ke akun itu atau kayak mana gitu loh? Boleh ibu nanti, ini kan sedang saya balas juga nih ya emailnya ya, nanti ibu bisa uraikan atau ibu bisa berikan masukan di kolom komentar seperti apa sih sebenarnya kronologisnya gitu loh ya. Habis itu saya bertanya di sini, ini aku laku, entah bagaimana awalnya saya sudah lama nggak pakai aplikasi aku laku. Terus tadi siang saya didatangi DC, katanya saya punya cicilan sebesar 8 juta beserta bunganya sekitar 11 juta lewat. Katanya saya beli barang di tahun 2022 yang sekarang udah japo 174 hari. Bagaimana ini bang solusinya, minta pencerahannya. Iya, kalau modusnya seperti ini kan harusnya sudah ibu bikin laporan ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan ya, bagaimana hal ini bisa terjadi. Karena untuk masuk ke satu akses itu ya, itu kan mempunyai kode-kode atau password gitu loh, dan perlu juga kan konfirmasi ulang atau verifikasi gitu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah dulunya ibu pernah menggunakan jasa apa kayak gitu loh, atau ibu pernah menggunakan joki atau apa gitu loh, atau ada yang nelpon misalnya begana begini kita dapat giveaway atau hadiah-hadiah yang lain. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Dan harusnya soal pembobolan akun seperti ini, tiba-tiba kita ada tagihan yang besar tanpa sepengetahuan kita, ini juga pelajaran ya buat teman-teman semuanya. Saya yakin juga di luar sana masih banyak, bukan di aku laku saja, mungkin di Kredivo juga, Shopee dan lain sebagainya ya, pasti juga mengalami hal yang sama, ada juga gitu loh. Tapi ketika hal ini terjadi sama diri Anda, alangkah baiknya, lebih tepatnya itu Anda bikin laporan ke pihak kepolisian terdekat. Kalau bisa jangan ke Kapolsek atau Kapolres, tapi kalau bisa Kapolda langsung.
ya, atau Kapoltabes lah gitu loh. Lebih lengkap di situ, kita bisa mengarah ke cybercrime, nanti bisa dilakukan penyelidikan dan diminta juga konfirmasi ke pihak yang berkait, ya. Habis itu mana nih? Tolong saya bang, saya untuk lahiran pun belum megang uang sama sekali. Ditambah ini kayak gini, mohon dibantu bang. Oke, saya cuman bantu itu ibu bikin laporan bu gitu loh. Karena gini, pihak aplikasi tidak mau tahu biasanya ya, karena secara data itu memang data Anda dan real itu di akun Anda. Karena kan Anda memverifikasi itu lengkap. Tapi secara fakta itu kan bukan Anda yang lakuin. Ya, dan ini harus dilaporkan lagi gitu loh. Ya, makanya dilaporkan dulu ke pihak kepolisian, baru nanti bisa ibu tembuskan ke pihak Akulaku, atau bahkan debt collectornya. Ini permasalahan sudah saya lempar ke pihak kepolisian karena ada pembobolan akun. Ya, nanti di situ juga pihak dari Akulaku juga akan bisa melihat kemana uang ini, beli barang apa dan dikirimnya kemana. Kan seperti itu. Kalau saat ini kan debt collector tidak mempunyai akses untuk membuka hal itu. Ya, jadi nanti ibu harus melalui kepolisian dulu. Bikin laporannya gimana bang? Soalnya DC-nya bilang solusinya harus bayar, sedangkan DC ya dekat dengan kampung saya. Iya, kalau DC itu tugasnya menagih bu. Ya, debt collector dimanapun tugasnya menagih. Ya, solusinya kata mereka ya pasti bayar karena itu adalah data kita. Ya, debt collector tidak akan mungkin percaya begitu saja. Oh, akun kita dibobol ini segala macam, nggak ada, karena tidak ada bukti pendukung. Makanya ibu datangi kantor kepolisian terdekat dan laporkan kejadian ini. Ya, karena modus ini banyak loh. Terkadang dalam keadaan kita tidak sadar, tiba-tiba ada telepon yang bilangin kita dapat hadiah, atau kita diiming-imingkan dengan jasa hapus data. Akhirnya malah apa? Pembobolan limit akun dari Akulaku kita gitu loh. Ya, begitu juga buat teman-teman yang lainnya. Jangan dinikmati hal-hal seperti ini dan jangan didiamkan juga gitu loh. Kalau kita diamkan, Anda yang habis sama debt collector. Jadi harusnya Anda bertindak juga, Anda bergerak juga untuk melaporkan hal ini supaya hal-hal ini bisa diatasi, ya. Dan saya juga beranggapan di sini ini lemahnya sistem dari Akulaku sendiri. Kan Akulaku juga salah satu pinjol yang cukup besar ya, bukan kelas pinjol abal-abal lagi gitu loh. Ukurannya kalau memang tidak ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan, kan ini tidak bisa dijebol kayak gitu saja ya. Atau pihak yang bersangkutan yang mengirimin kode OTP. Jadi untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya kalau ada yang menjadi korban seperti ini, tiba-tiba ada tagihan yang cukup besar sementara Anda tidak melakukannya, alangkah baiknya Anda melapor ke pihak kepolisian. Melapor itu tidak bayar kok. Polisi sendiri sudah menyampaikan lapor polisi itu gratis, tidak ada bayar. Jadi sudah tidak ada lagi hal-hal yang harus Anda takutkan. Misalnya lapor polisi bayar nanti duit ini segala macam. Jangan dulu, coba dilaporkan dulu bagaimana nanti mekanismenya dan ikuti apa yang harus kita lengkapi. Ya, dan habis itu lagi ada juga ini tentang gagal bayar pinjol juga. Dia masih memikirkan proses ke jalur hukum. Di sini saya harus berapa sering sih untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya, tidak ada jalur hukum. Ya, jalur hukum itu hanya sebutan bagi debt collector yang menagih. Ini masih juga ditanyain lagi gitu loh ya. Sudahlah, ayo kita lupakan hal-hal yang mengganggu pemikiran kita. Jangan lagi kita pupuk dengan hal ini. Udah, kita saat ini cuman telat bayar, tidak mampu bayar karena uang kita nggak ada. Ya, jadi bagaimana caranya uang yang nggak ada ini menjadi ada, itu aja lah PR Anda. Nggak usah pikirin hukum, nggak usah pikirin DC datang ke rumah, terserah mereka saja. Ya, yang jelas resikonya cuma satu, skor kredit bermasalah. Jangan Anda tambah lagi. Ini masih nanya loh, diproses ke jalur hukum berdasarkan dari email yang dikirim karena saya mendapatkan somasi. Ya, jadi saya harus mengulang berapa kali untuk menjelaskan ini. Ya, nanti dari teman-teman semuanya yang ada di kolom komentar, kalau masih ada yang bertanya, tolong dibantu juga untuk menjawab bahwa hal hukum yang ditakutkannya seperti yang dilontarkan oleh debt collector, yaitu hanyalah pemanis dari sebuah penagihan. Dan habis itu ada lagi ini, mohon solusi aplikasi Cairin bersikap tidak sopan dan menagih sudah tidak sesuai SOP ya dengan ranahnya. Oke. Dear Pak Medi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan informasi yang disampaikan karena akhirnya kasus saya ini diangkat. Berikut ini lampiran email yang Bapak minta sebagai informasi juga bahwa pihak Cairin dalam email tersebut
telah berbohong dengan menyebutkan angka jumlah pinjaman, di mana pinjaman yang sesungguhnya di bawah 10 juta, namun mereka bilang hingga puluhan juta, serta bilang bahwa saya memblok nomor WA dalam email tersebut. Nama pengirim ini dengan nama petugas yang WA saya. Pengirim Mia sama dengan nama petugas yang WA saya. Oke. Mohon Bapak dapat membantu menindaklanjuti terkait kasus yang saya alami tersebut, karena sudah sangat merugikan untuk nama baik saya dan dunia pekerjaan dan pencemaran nama baik. Oke, Ibu, ini yang bersama nih dengan kasus yang saya sampaikan dari akun aku tadi. Ibu bawa bukti yang seperti ini. Itu kan terjadi suatu fitnah ya dari debt collector. Kita tidak ngutang sampai puluhan juta, mereka menyampaikan sampai puluhan juta. Bahkan ini disebarkan kepada orang sekitar kita yang tidak ada kaitannya dengan hal itu. Itu kan sudah mengarah ke suatu pidana, karena mereka konsepnya ingin mempermalukan kita dan membaca soal privasi kita ke orang lain. Nanti Ibu juga bisa membuat laporan sesuai dengan bukti yang Ibu kirim ini. Ya, jadi intinya nggak ada yang perlu kita takutin, karena modus dari penagihan itu juga banyak gitu loh. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan kita menanggapi supaya kita tidak terhanyut dalam tekanan perkataan dan permainan kalimat via chat dari debt collector. Itu aja. Ya, kalau Anda sudah mampu memaksimalkan hal itu, saya yakin mau Anda bayar, mau tidak Anda bayar, pinjol nggak ada lagi dalam hidup Anda gitu loh. Mau Anda mampu bayar, mau tidak, yang penting jangan ada kata takut. Ya, debt collector itu juga bekerja loh. Tujuan mereka bekerja ya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka mencari makan juga untuk keluarga mereka, cuma hanya saja cara mereka yang salah. Ya, yang penting Anda nggak perlu takut, nggak perlu cemas juga. Yang Anda pakai itu duit pinjol, bukan duit debt collector. Jadi debt collector menagih juga dia membutuhkan duit gaji yang diberikan pinjol. Ya, jadi kalau saat ini sudah tidak mampu ya sudah. Yang penting jangan ada yang ketakutan. Yang paling terpenting lagi jangan ada gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang bertanya tadi, mudah-mudahan itu bisa membantu. Dan kalau memang Anda dirugikan, segera lapor ke pihak kepolisian sebelum berlanjut-lanjut permasalahannya gitu loh. Yang ditindas ya pasti diri Anda, karena seperti yang saya sampaikan, secara data adalah data Anda, walaupun fakta bukan diri Anda yang mempergunakan uang itu. Ya, nanti saya tunggu Anda di dalam grup WhatsApp saya untuk saya menjelaskan sama Anda lebih detail lagi tentang permasalahan pinjaman online. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.